Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas MN22D Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis regresi linier berganda dengan judul penelitian pengaruh harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian produk skintipic di kalangan masyarakat Kabupaten Karawang pada tahun 2023. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Maya Duyanti, Rizky Ahmad Fahruzi, Sri Handiani, saya sendiri, dan Pika Pajariani. Berikut adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan membahas tentang judul dan responden. Pada analisis regresi linear berganda ini, kami menggunakan data primer dengan metode kuesioner berjudul pengaruh harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian produk skintipic di kalangan masyarakat Kabupaten Karawang tahun 2023, di mana X1 adalah harga, X2 adalah lokasi, dan Y adalah keputusan pembelian dengan objeknya adalah produk skintipic, dan I tempat penelitian adalah Kabupaten Karawang pada tahun 2023. Kelompok kami mengumpulkan data dengan cara membuat kuesioner. Berikut adalah petunjuk pengisian kuesioner. Berilah tanda X pada pertanyaan di bawah ini pada kolom yang sesuai menurut pendapat responden dengan jawaban 5 sangat setuju, 4 yaitu setuju, 3 cukup, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Berikut adalah pertanyaan dari masing-masing variabel, yaitu ada variabel harga yang menjadi X1, kemudian ada variabel kualitas X2, variabel keputusan pembelian Y. Berikut adalah jawaban 30 responden. Uji validitas dan realitas. Untuk mengetahui validitas kuesioner dilakukan dengan membandingkan nilai R tabel dengan nilai R hitung. Menentukan nilai R tabel dengan menggunakan DF sama dengan N kurang 2. Di sini didapat jumlah responden yaitu sebanyak 30 responden. Jadi N kurang 2 sama dengan 30 kurang 2 sama dengan 28. Pada tingkat kemaknaan 5% yaitu 0,05, maka didapat R tabel yaitu 0,361. Menentukan nilai R hasil hitung uji validitas harga atau variabel X1 pada tabel item total statistik pada bagian kolom corrected item total correlation pada bagian manfaat terdapat sebesar 0,772, pada bagian terjangkau didapat 0,848, pada bagian kualitas terdapat 0,818, pada bagian daya beli terdapat 0,867. Kriteria atau keputusan yang pertama, bila nilai R hitung lebih dari R tabel, artinya kuesioner dikatakan reliable. Yang kedua, bila R hitung kurang dari R tabel, artinya kuesioner dikatakan tidak reliable. Pada tabel total pengujian bisa dilihat dari item 1 sampai item 4 itu dikatakan valid semua karena R hitung lebih dari R tabel. Jadi kesimpulannya yaitu hasil output validitas variabel X1 atau harga yaitu kuesioner dikatakan reliable karena uji validitas semua item dikatakan valid, yaitu R hitung lebih dari 0,361.
pertanyaan valid semua, analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas, caranya adalah dengan membandingkan nilai R hasil dengan nilai R tabel. Kriteria atau keputusannya yaitu bila R alpha lebih dari R tabel, maka pertanyaan tersebut reliable. Bisa dilihat pada tabel reliability statistik pada bagian alpha itu terdapat sebesar 0,908. Jadi kesimpulannya hasil output reliabilitas kualitas dinyatakan reliable karena 0,908 lebih dari 0,361. Menentukan nilai R hasil hitung uji validitas kualitas atau variabel X2 yaitu pada tabel item total statistik pada bagian kolom corrected item total correlation. Pada bagian aman digunakan terdapat sebesar 0,657, pada bagian kualitas terdapat sebesar 0,687. Menentukan nilai R hasil hitung pada uji validitas kualitas atau variabel X pada tabel item total statistik pada kolom corrected item total correlation, yaitu yang pertama aman digunakan terdapat sebesar 0,657, pada bagian kualitas terdapat sebesar 0,687, pada bagian kebutuhan terdapat 0,835, pada bagian meresap terdapat 0,913, pada bagian memperbaiki terdapat 0,774. Kriteria atau keputusannya yang pertama bila R hitung lebih dari R tabel, artinya questionnaire dikatakan reliable. Yang kedua bila R hitung kurang dari R tabel, artinya questionnaire dikatakan tidak reliable. Bisa dilihat pada tabel total pengujian uji validitas kualitas atau variabel X dari item 1 sampai item 5 didapat itu valid semua. Jadi kesimpulannya hasil output validitas variabel X1 atau kualitas yaitu questionnaire dikatakan reliable karena uji validitas semua item dikatakan valid. Jadi kayak R hitung lebih dari 0,361 semuanya. Validitas kualitas atau variabel X2 yaitu kriteria keputusannya bila R alpha lebih dari R tabel, maka pertanyaan tersebut reliable. Bisa dilihat di sini pada tabel reliable statistik pada bagian alpha didapat sebesar 0,908. Jadi kesimpulannya hasil output reliabilitas kualitas dinyatakan reliable karena 0,908 lebih dari 0,361. Menentukan nilai R hasil hitung uji validitas keputusan kepembelian atau variabel Y pada tabel item total statistik pada kolom corrected item total correlation pada bagian kebutuhan didapat sebesar 0,748, pada bagian pembelian didapat sebesar 0,807, pada bagian keputusan didapat 0,831, pada bagian digunakan didapat 0,808. Kriteria atau keputusannya yang pertama yaitu bila R hitung lebih dari R tabel, artinya questionnaire dikatakan reliable. Yang kedua, bila R hitung kurang dari R tabel, artinya questionnaire dikatakan tidak reliable. Pada tabel total pengujian variabel Y dari item 1 sampai item 4 itu dikatakan valid semua. Jadi kesimpulannya yaitu hasil output validitas variabel Y atau keputusan pembelian yaitu questionnaire dikatakan reliable karena uji validitas semua item dinyatakan valid, yaitu R hitung lebih dari 0,361. Reliabilitas keputusan pembelian atau variabel Y, kriteria keputusannya bila R alpha lebih dari R tabel, maka pertanyaan tersebut reliable. Pada tabel reliability statistik didapat alpha sebesar 0,903. Jadi kesimpulannya hasil output reliabilitas keputusan pembelian dinyatakan reliable karena 0,903 lebih dari 0,361.
Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi normalitas. Pengujian distribusi normal dianalisis sebelum melakukan penelitian menggunakan SPSS. Jika data yang dimiliki normal, maka analisis bisa dilanjutkan. Namun, jika data yang dianalisis tidak normal, maka harus dilakukan intervensi terlebih dahulu sebelum analisis dilanjut. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, maka kita harus melakukan uji asumsi klasik. Salah satunya yaitu uji normalitas, di mana asumsi terpenuhi apabila model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas. Kriteria atau keputusan uji asumsi normalitas bisa dikatakan normal jika p-value lebih besar dari 0,5. Dikatakan tidak normal, p-value lebih kecil dari 0,05. Bisa kita lihat pada tabel one sample Kolmogorov pada uji normalitas pada kolom asimsik yaitu 0,200. Jadi kesimpulannya hasil dari uji normalitas dengan data tersebut yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi berdistribusi normal. Lanjut, uji asumsi klasik. Yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara pasrial adalah linear. Untuk mengetahui asumsi linearitas dapat diketahui dari uji ANOVA atau overall F-test. Bila hasilnya signifikan F-value alpha, maka terbentuk linear. Teknik analisis pada SPSS adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pilih analis konvermian atau MEAN sehingga muncul kotak dialog seperti ini. 2. Pada kolom dependent list diisi variabel dependent dan kolom independent list diisi variabel independent. 3. Kemudian klik option dan klik test for linearity. Lalu continue dan OK. Dan dapat dilihat hasil output SPSS seperti gambar di samping ini. Jadi dapat disimpulkan uji asumsi linearitas pada data kami yang diteliti berbentuk linear karena nilainya signifikan 0,206 lebih dari 0,05. Variabel independen, variabel X1 sama dengan harga, variabel independen, variabel X2 sama dengan kualitas, variabel dependen, variabel Y sama dengan keputusan pembelian. Hipotesis penelitian, pengujian parsial X1 terhadap Y, HO, tidak ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. HA, ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Pengujian parsial X2 terhadap Y, HO, tidak ada pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian. HA, ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Pengujian simulasi X1 dan X2 terhadap Y.
Hasil output SPSS pada analisis regresi linear berganda ini bisa kita lihat pada tabel variabel entered atau removed menunjukkan metode enter. Jadi kesimpulannya, analisis regresi linear berganda menggunakan metode enter. Hasil output SPSS persamaan regresi linear berganda yaitu bisa kita lihat di sini ada tabel ya, tabel koefisien. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2. Y sama dengan min 2,288 ditambah 0,402X1 ditambah 0,570X2. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardus koefisien, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada unstandardis koefisien. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar minus 2,288 dengan nilai negatif. Ini dapat diartikan bahwa keputusan pembelian atau variabel Y akan bernilai minus 2,288 apabila variabel harga atau variabel X1 dan kualitas atau variabel X2 bernilai konstan atau 0. Yang B sama dengan angka koefisien regresi harga dan kualitas pada unstandardis koefisien. Dalam penelitian ini, variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0,402. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga dengan asumsi variabel lain tetap, maka keputusan pembelian akan menaikkan sebesar 0,402. Dalam penelitian ini, variabel kualitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,570. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satuan variabel kualitas dan dengan asumsi variabel lain tetap, maka keputusan pembelian akan menaikkan sebesar 0,173. Uji hipotesis. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Maka uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada dua hubungan, yaitu A. Pengujian hipotesis hubungan parsial. Pengujian parsial X1 terhadap Y. HO. Tidak ada pengaruh fungsi manajemen terhadap harga. HA. Ada pengaruh fungsi manajemen terhadap harga. Pengujian parsial X2 terhadap Y. HO. Tidak ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas. HA. Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas. Membandingkan nilai sig dengan alfa 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai signifikasi kurang dari alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikasi lebih dari alfa 0,05. Hasil dan kesimpulan. Jadi, hasil dari membandingkan nilai sig dengan alfa yaitu tidak berpengaruh karena nilai signifikasi harga 0,009 lebih dari 0,05 dan berpengaruh karena nilai signifikan kualitas 0,000 kurang dari 0,05. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel.
Kriteria atau keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih dari T tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Hasil dan kesimpulan cara mencari T tabel. DB sama dengan 30 kurang 2 sama dengan 28. A sama dengan 0,05. T tabel sama dengan 1,701. Jadi hasil dari membandingkan nilai T hitung dengan T tabel yaitu berpengaruh karena nilai T hitung harga 2,836 lebih dari 1,701 dengan berpengaruh karena nilai T hitung kualitas 4,435 lebih dari 1,701. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian. HA ada pengaruh harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian. Yang pertama yaitu membandingkan nilai SIG p-value dengan alpha 0,05. Bisa kita lihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikan dengan kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG yaitu dikatakan berpengaruh jika nilai signifikan lebih kecil dari alpha 0,05, dikatakan tidak berpengaruh jika nilai signifikan lebih besar dari alpha 0,05. Jadi hasil dari membandingkan nilai signifikan bisa kita simpulkan bahwa dikatakan berpengaruh karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Bisa kita lihat pada tabel ANOVA pada kolom F yaitu menunjukkan 48,906. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F yaitu dikatakan berpengaruh jika nilai F hitung FH lebih besar daripada F tabel. Dikatakan tidak berpengaruh jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Cara menghitung tabel F yaitu dengan cara DB penyebut N min K. N menunjukkan jumlah responden dan K menunjukkan jumlah variabel. Karena kita menggunakan 30 responden dan 3 variabel yaitu harga, kualitas, dan keputusan pembelian, maka 30 dikurang 3 sama dengan 27. Jika menghitung DB pembilangnya yaitu dengan cara K-1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka tabel F menunjukkan 3,35. Jadi hasil kesimpulan dari membandingkan nilai F hitung dengan F tabel yaitu berpengaruh karena nilai F hitung 48,906 lebih besar daripada 3,35 F tabel. Selanjutnya yaitu menganalisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis korelasi ada 2 aspek yang diukur. Yang pertama yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan, bisa kita lihat pada tabel berikut. Dan yang kedua yaitu arah korelasi atau hubungan. Menunjukkan positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain.
Jika X naik, maka Y naik. Jika X turun, maka Y turun. Dikatakan negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. X naik, maka Y turun. Jadi nilai Pearson correlation-nya yaitu menunjukkan 0,966. Menunjukkan korelasi positif kuat karena 0,966 lebih dari 0,5. Variabel harga dan variabel kualitas terhadap variabel keputusan pembelian memiliki korelasi dengan derajat hubungan, yaitu korelasinya kuat dan bentuk hubungannya adalah positif. Maka semakin tinggi harga dan kualitas, maka semakin tinggi keputusan pembelian. Yang kelima yaitu menganalisis koefisien determinasi. Memberikan informasi tentang koefisien determinasi yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel harga dan kualitas secara simultan bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Dapat dilihat pada nilai R² atau R kuadrat yang terdapat pada tabel model summary. Jadi kesimpulan hasil output SPSS yang kita lihat pada model summary diketahui bahwa nilai R² atau R kuadrat sebesar 0,933. Artinya, kontribusi pengaruh harga variabel X1 dan kualitas variabel X2 terhadap keputusan pembelian variabel Y sebesar 93,9%, sedangkan sisanya sebesar 51% keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.